Kebanyakan orang menyebutnya sebagai penyakit. Namun, aku lebih suka menyebutnya sebagai kutukan. Iya, kutukan yang menjangkit siapa saja yang mempunyai luka pada tubuhnya. Luka sekecil apapun itu, jika kau memilikinya, maka kau akan terjangkit. Seperti daun kering yang terbakar api, ia akan menggerogoti sekujur tubuhmu dengan cepat. Bahkan, jika kau berniat mengakhiri riwayat hidupmu dengan cara memotong urat nadimu, kau tidak akan berhasil. Karena malaikat maut sekalipun enggan menancapkan sabitnya pada jantungmu. Semua karena bau busuk itu. Ya, bau busuk itu. Kau akan hidup dalam kebusukan dan kengerian yang tiada berujung selamanya. Dalam cerita kali ini ada 4 tokoh utama. Yang pertama, Waluyo. Seorang pria berusia 41 tahun, ayah dari 2 orang anak. Pria yang ramah, sopan, dan pejuang keluarga yang bertanggung jawab. Yang kedua, ada Ngatini, istri Waluyo. Perempuan berusia 33 tahun yang penyayang pada keluarganya, rajin, dan setia. Selanjutnya ada Winda, anak pertama pasangan Waluyo dan Ngatini. Seorang gadis berusia 14 tahun yang pintar, penurut, namun sedikit sensitif. Dan yang terakhir, Wawan, anak bungsu pasangan Waluyo dan Ngatini. Bocah berusia 9 tahun yang energik namun sedikit usil. Dan langsung kita mulai ceritanya. Pak Waluyo adalah seorang penjual garam yang sukses di desanya. Pak Waluyo hidup tentram tanpa ada bencana atau musibah yang menimpa pada desa ataupun warganya. Bahkan, kehidupan Pak Waluyo terbilang sukses dan penuh berkah. Dengan bisnis garamnya yang berkembang pesat, keluarga yang sehat dan bahagia, dan dikelilingi masyarakat yang mencintainya. Pak Waluyo amat bersyukur dengan pencapaian yang kini ia miliki. Pak Waluyo berhasil menopang kehidupan keluarganya dengan mengelola toko garam peninggalan almarhum ayahnya. Tapi ternyata kehidupan memang tidak selalu berada di atas awan. Kebahagiaan dan kesejahteraan Pak Waluyo mulai diuji ketika ada sebuah wabah aneh yang berkunjung ke desanya.
Pukul 7:45. Pagi itu langit sedikit mendung. Pak Waluyo yang menjalankan bisnis garamnya terlihat sibuk dengan persiapan di tokonya. Seorang bapak parubaya terlihat datang mengunjungi toko garam Pak Waluyo dengan membawa beberapa ikat karung kosong. "Mas Waluyo, beli garamnya 3 karung ya," ucap bapak itu. Pak Santoso rupanya. "Silakan Pak, diambil saja," kata Pak Waluyo. "Kualitas garam Mas Waluyo memang luar biasa. Warung kecil saya sekarang jadi laris manis loh Mas," ucap Pak Santoso gembira. "Walah, saya juga ikut senang kalau usaha Pak Santoso semakin baik," jawab Pak Waluyo. Namun sesaat Pak Waluyo mengernyitkan dahi melihat ke arah Pak Santoso. "Pak, apa Pak Santoso baik-baik aja? Sepertinya ada sedikit darah di pipi kiri Bapak." "Oh, ini jerawat. Rada aneh juga ya Mas. Saya nggak habis pikir, masa iya orang setua saya masih bisa tumbuh jerawat? Atau mungkin ada lagi naksir sama saya?" candanya. Dan mereka pun tertawa. Setelah Santoso pergi, para pelanggan lain mulai berdatangan. Dan seperti hari-hari biasanya, Pak Waluyo disibukkan dengan melayani pelanggan dari berbagai tempat. Bahkan para pedagang toko besar dari luar desa pun mengambil garam dari tempat Pak Waluyo. Karena memang kualitas dan rasa garam dari Pak Waluyo sudah sangat terkenal. Sore pukul 17:15. Sore itu rintik hujan kecil mulai turun. Toko garam Pak Waluyo terlihat akan segera tutup. Setelah membereskan tugas di toko, Pak Waluyo pun segera bersiap pulang. Pak Waluyo sengaja belum mempekerjakan karyawan karena dia berpikir saat ini dia masih sanggup untuk mengurus segala kebutuhan di tokonya. Ya, mungkin suatu saat dia akan mencari karyawan. Saat toko garamnya sudah memiliki penghasilan yang melebihi penghasilannya saat ini. Terlihat sepeda tua tersandar di sebelah tokonya. Ya, memang hanya dengan bermodalkan sepeda tua, Pak Waluyo terbiasa pulang pergi menuju toko dan rumah. Di desa Pak Waluyo, motor memang belum terlalu banyak digunakan karena memang lingkungan dan jalanan desa yang belum terendus oleh jalanan aspal. Sesampainya di rumah, Pak Waluyo disambut oleh anak dan istri tercinta. Tapi rupanya anak bungsu Pak Waluyo tak ikut menyambutnya saat itu. Si adik kemana Bu?" tanya Pak Waluyo. "Oh, Dewawan kena demam Pak," jawab Ngatini istri Waluyo. "Loh, sejak kapan?" Tadi waktu berangkat sekolah sih masih sehat Pak. Tapi saat siang, sehabis pulang sekolah, dia jadi banyak diam. Gak tahu Pak, kayaknya dia habis berantem atau jatuh mungkin di sekolah. Soalnya ibu lihat ada beberapa luka kecil di kakinya." Ngatini mencoba menjelaskan keadaan putra bungsunya. Yaudah, coba Bapak lihat Bu," ucap Waluyo sambil memasuki kamar Wawan. Terlihat sosok Wawan yang tengah tertidur di ranjang bambu dengan berselimut sarung. Pak Waluyo perlahan menyentuh kening Wawan. "Waduh, lumayan panas loh Bu badannya." Dan Pak Waluyo membuka sedikit selimut di tubuh Wawan. Terlihat luka memar akibat jatuh di tanah
dan di bagian lutut terlihat seperti ada luka baru yang masih basah. "Bu, ini lukanya Ade nggak dibersihkan dulu toh? Sampai basah gini," kata Pak Waluyo. Bapak, itu juga udah ibu bersihkan dari tadi siang loh. Udah pakai obat merah pula. Tapi nggak tahu, padahal tadi udah terlihat kering, jelas Ngatini. Winda, sini, ambilkan kotak obat, perintah Pak Waluyo pada si anak sulung. Winda pun segera mengambil kotak obat dan memberikannya kepada Pak Waluyo. "Waduh, kok perbannya habis ini? Win, kayaknya ada kain bersih di gudang. Tolong ambilkan ya," perintah Pak Waluyo pada Winda. Beberapa saat kemudian, Pak Waluyo sudah selesai membersihkan luka itu sekaligus membalutnya dengan kain. "Jadi, apa Adik udah makan, Bu?" "Sudah, Pak, tapi cuma sedikit. Sisanya dimuntahin semua. Mungkin mulutnya lagi gak enak makan," jelas Ngatini. Mungkin kita bawa ke puskesmas aja ya, Bu. Bapak khawatir demamnya tinggi," kata Pak Waluyo. "Tapi ini sudah masuk maghrib loh, Pak. Puskesmas kayaknya juga udah tutup," jawab Ngatini. Kalau gitu kita ke rumah sakit seberang desa aja, Bu. Di sana kan 24 jam. Soalnya kita juga kehabisan persediaan obat demam ini," ujar Pak Waluyo mulai khawatir. Emang Bapak mau ke sana naik apa? Kan kita nggak ada motor, Pak." Ngatini sedikit ragu dan mulai cemas. Hujan pun perlahan turun seketika memberhentikan pembicaraan mereka. "Waduh, kok ya hujan pula ini? Bapak telepon tukang ojek itu aja, Pak Darsun. Siapa tahu dia mau ngantar, ya walaupun hujan gini. Nanti kita bisa tambahin lah ongkosnya." Iya bu, Bapak coba telepon ya." Setelah mencoba menelepon beberapa kali, akhirnya ada jawaban dari sana. Namun ternyata yang menerima telepon adalah istri Darsun. Dia juga mengatakan suaminya sudah tidak menarik ojek sejak 2 hari yang lalu karena demam tinggi. Istri Darsun yang bernama Yanti itu pun malah meminta bantuan kepada Pak Waluyo agar datang dan membantu Yanti untuk membawa Darsun ke rumah sakit. Karena tentu saja Yanti tidak mampu menopang suaminya sendirian. "Waduh, Bu, Pak Darsunnya juga malah lagi demam ini. Sama aja. Malah ini katanya si Yanti minta tolong Bapak ke sana buat bantu Pak Darsun ke rumah sakit. Aduh, terus gimana dong Pak ini, Pak? Adik kan juga demam." Gini aja, Bu. Bapak coba tengok ke sana sebentar ya. Kasihan soalnya mereka juga tinggalnya jauh dari warga. Jadi gak ada yang bantu mereka. Ibu di rumah dulu ya, jaga Adek. Tapi jangan lama-lama ya, Pak. Soalnya Adek juga kan perlu Bapak di sini, bintang hati ini. "Iya, Bu. Bapak akan segera pulang setelah antar Pak Darsun ke rumah sakit. Nanti sekalian kita bisa pinjem motornya," jawab Pak Waluyo. Dan Pak Waluyo pun segera memakai tudung dan berangkat menembus hujan dengan mengendarai sepeda tuanya. Beberapa saat setelah Pak Waluyo berkayuh di tengah guyuran hujan deras, sampailah di depan rumah Darsun. Dia menyandarkan sepedanya di depan pagar rumah dan segera menuju pintu depan rumah Darsun. Namun belum sempat Pak Waluyo mengetuk pintu dari rumah itu, terdengar jeritan keras dari dalam rumah. "Loh, itu suara Bu Yanti. Ada apa ini?" ujar Pak Waluyo mulai gugup.
Bu Yanti, ini Waluyo Bu. Apa Bu Yanti dan Pak Darsun baik-baik aja? Bu, teriak Pak Waluyo mencoba memanggil Bu Yanti dari luar rumah. Karena tak juga mendapat jawaban dan teriakan Bu Yanti yang tak kunjung berhenti, Pak Waluyo pun berpikir untuk mendobrak pintu rumah Darsun. Dan Waluyo berhasil mendobrak pintu dengan sekali coba. Waluyo berlari ke arah teriakan Yanti. Dan setelah Waluyo menemukan Yanti, dia terkejut. Dia melihat Yanti terduduk di depan kamar suaminya dengan tangan yang berlumuran darah. Bu Yanti, apa yang terjadi Bu? Kok banyak darah?